والمضلين الزائغين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah yang mana sampai saat ini Allah telah memberikan kita kenikmatan, kesehatan, kewarasan, kelonggaran, nikmat hidayah, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan yang diberikan kepada kita semua. Kita ucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Dan selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in, para ulama ussalihin, dan para orang-orang yang senantiasa selalu menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Dan semoga kita tetap istiqamah di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala, di antara judul-judul yang panjenengan ketahui, memang judul saya agak ngeri-ngeri sedap. Yang mana tempat inilah 1 bulan yang lalu menjadi sejarah bagi saya. Tidak ada kajian akbar, tidak ada takbrik akbar, tapi yang datang lebih dari ini, ya, 7.000 ya. Informasinya 7.000 dan akurat, bahkan lebih. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala, waktu yang sangat singkat ini saya diminta untuk memberikan penjelasan, menimbang tentang Islam jamaah, apakah sesuai dengan sunnah, apakah sesuai dengan pemahaman salafus salih, apakah sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Sedikit saya feedback seperti Ustadz Iskandar Dzulqarnain. Beliau juga termasuk mantan apa bekas? Mantan sama seperti saya, cuman beliau lebih awal dan saya baru 2 tahun terakhir ini yang kemudian mendadak viral karena 1 bulan yang lalu. Saya akan memberikan penjelasan tentang apa yang ada di dalam Islam jamaah. Saya tidak akan menjelaskan tentang contoh-contoh secara per kasus karena waktunya sangat sempit. Kita memberikan secara global saja. Apa yang ada di dalam Islam jamaah? Yang pertama adalah golongan ini, Islam jamaah ini hampir mirip. Di dalamnya ada sifat-sifat yang memang oleh Nabi sudah ditahdir sejak dulu, yaitu sifat-sifat khawarij. Saya tidak mengatakan khawarij pasti, tapi mensifati khawarij. Apa itu? Yaitu mengkafirkan selain golongannya. Semua dikafirkan. Selain golongannya semua dikafirkan tanpa mengerti mawani, tanpa mengerti asbab, tanpa mengerti nawakid. Yang pasti pokoknya tidak, golongannya adalah semua kafir. Semua kafir, dan itu nyata ada. Apa pendalilannya? Pendalilannya seperti yang sudah kita hafalkan dan kita terus mengerti. Seperti misalnya, wa inna tintani wa sab'una fin nar wa wahidatun fil jannah wa hiyal jamaah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya agama Islam akan pecah menjadi 73 golongan. 1 masuk surga dan yang 72 masuk neraka. Wa hiyal jamaah. Lalu ditambahi ya kita ini. Ya kuwi sing bedane kuwi to. Ya kita ini. Kita yang jamaah. Jadi pondasi pokok pertama adalah takfir. Takfiri, mengkafirkan mengkafirkan selain golongannya. Walaupun dia ahli ibadah, walaupun dia ahli kiblat, walaupun hafidz Quran, walaupun amalannya lebih baik daripada mereka, tapi pokoknya enggak, golongannya dihukumi kafir. Dan itu nyata. Pendalilannya seperti itu. Tadi disebutkan dari awal, misalnya Ustadz siapa yang pertama tadi? Ustadz Rosyad, ya, Ustadz.
Beliau mengatakan, Ardiansyah, beliau mengatakan, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah, man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Dalil itu saya tampar, saya tak tabrak nih karo dalil mau. Saya sempat pusing juga. Yang tadi mengatakan 73 golongan semua masuk neraka, 72, yang satu masuk surga. Ini kebalikannya. Semua masuk surga kecuali satu. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Loh, saya sempat pusing nih. Iki dalil iki kok tabrakan. Tabrakan sing iki kabeh 72 golongan mlebu neraka kabeh siji tok mlebu swarga. Sing iki kabeh mlebu swarga siji tok. Jenengan ngertos basa Jawa nggih? Nah iki wong Solo kok ngisi-ngisi ini basa Jawa. Yo pindah wae nek wong Solo ngerti basa Jawa. Saya sempat bingung itu, ini dalil ini bagaimana mengkompromikan ini bagaimana. Tapi sekali lagi, yang pertama karena takfir, yang kedua penafsirannya hawa nafsu. Penafsirannya hawa nafsu. Pokok memperkuat golongannya, akhirnya di otak-atik otak. Apa di otak-atik otak? Ya di otak-atik matuk lah. Yo sing siji misale kullu ummati yadkhulul jannah ila man aba qalu wa may ya'ba ya Rasulullah man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Kecuali satu orang yang enggak masuk surga. Siapa itu? Orang yang menentang, orang yang menolak, itu yang enggak masuk surga. Terus saya berpikir, lho iki piye iki ceritane karo 71 mau 72 mau piye? Katanya gini, yang 72 ini semua karena menolak. Dimasuk nih 72 masuk dari siji meneh ya an. Bingung kita ya an. Ya namanya batil itu hujahnya mesti tabrakan. Hujahnya mesti enggak kuat. Ya dah. Setelah yang pertama ada takfir, yang kedua dalam pengambilan ilmu mereka menutup dari semua golongan, dari semua ustadz-ustadz yang dianggap tidak golongannya. Kalau jenengan punya tetangga, mana ada ngaji dengan jenengan? Yang tetangga seperti itu maksud gue kayak wong gayamu. Maksud kula ngoten niku. Enggak ada. Ilmunya yang segolongannya. Apa katanya? Karena ilmunya enggak sah. Ilmunya enggak sah. Orang pernah pendengar istilah mangkul? Ya mangkul. Yang mangkul kepacul. Karena enggak sah. Sekelas apapun ulama kibar Arab Saudi, Yaman, Mesir dan lain sebagainya, kuwi wong jobo. Kiai ilmune ora sah. Artinya ora sah itu enggak sah diamalkan. Mana pendalilannya? Harus mangkul. Dalam surat Al-Isra mengatakan, Allah berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ulan. Kata Allah mengatakan, jangan kamu berkata Muhammad, jangan kamu sembarangan mengatakan Muhammad. Sesungguhnya pendengaranmu, hatimu, telingamu semua akan ditanya. Metode yang digunakan adalah mangkul, kudu enek gurune ngaji kata per kata. Itu baru dihukumi sah. Maka yang kedua, timbangan saya dari sisi ilmu tidak sesuai dengan sunnah. Dan sekali lagi, tidak membaca syarah, nggak tahu syarah. Jadi mau coba syarah nggih, yo iso yo ora iso, ya akeh ra isone ngoten mawon. Jadi apa yang diucapkan oleh Nabi ya sudah mentah-mentah kuwi. Apa yang diucapkan oleh sahabat misalnya, innahu la islama illa bil jamaah wala jama'ata illa bi imarah wala imarata illa bil bai'ah wala bai'ata illa bi ta'ah, misalnya ucapannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan tidak dikatakan Islam kecuali berjamaah, wala jama'ata illa bi imarah, tidak dikatakan berjamaah kecuali punya amir, imam, tidak dikatakan punya imam kecuali berbai'ah. Sampai sekarang naskahnya saya cari belum ada itu. Naskahnya ada kata-kata berbaiat itu di mana? Di Darimi nggak ada.
Wala bai'ata illa bi ta'ah, dan tidak dikatakan berbaiat kecuali bertaat. Misalnya itu ucapan Umar. Dia membuat kesimpulan, ora diarani Islam berarti kafir. Dia tidak melewati pemahaman-pemahaman salafus sholih yang ada. Hanya memahami teks yang ada itu kemudian disesuaikan dengan apa yang menjadi hawa nafsu golongannya itu. Maka yang kedua, tinjauan secara keilmuan apakah sesuai sunnah atau tidak, saya katakan sebagai mantan dan sebagai bekas tidak. Tidak. Akhirnya yang di bawah-bawah, yang di bawah-bawah, disebut paling bawah, memang loyalitasnya jangan ditanya, ya, mengumpulkan 7.000 orang dalam semalam. 7.000 orang dalam semalam, boh boleh apa ning kene iki ra mudeng ya. Loyalitasnya jangan ditanya. Tapi untuk apa ya istilahnya? Kesalahan dalam sisi ilmu inilah yang perlu kita perhatikan, kita prihatin. Apa yang menjadi penjelasan ulamanya yang minim dengan pemahaman salafus sholih dia terima dengan mentah-mentah. Misalnya tadi masalah wa inna hadhihi millata sataftariqu ala 33 wa sab'in. Yang ketiga, tinjauan dari sisi kepemimpinan. Sisi kepemimpinan dalam bahasa sana keamiran, amir namanya. Itu nyata ada. Okelah saya mengatakan dalam suatu tinjauan amir sultan itu kita ada namanya khilafiyah, muskilat tidak masalah. Artinya ada yang mengatakan amir itu ini monggo. Tetapi satu ini aneh. Aneh memang. Kenapa? Karena satu-satunya kekhilafahan atau keamiran yang sah di seluruh dunia tingkatannya. Orang mung Solo, dunia. Jadi siapapun yang hidup di zaman ini, siapa yang hidup di zaman 1941 ke sini, khusus orang Indonesia dan bahkan orang khusus seluruh dunia yang tidak berbaiat menyatakan bayatuka anni sami'na wa ata'na mastata'na kehadapan beliau yang disebut dengan Amir tadi, maka hidupnya tidak halal. Dulu saat kami doktrin malah gini, kehidupan kita yang tidak halal itu, wong-wong jopo-jopo sing ora halal itu lebih hina daripada anjing. Anjing itu haram dagingnya, tapi hidupnya halal. Nyatanya 2 penny. Lah sedangkan kita, orang-orang yang selain golongannya yang tidak menyatakan baiat sami'na wa ata'na mastata'na kepada beliaunya yang disebut dengan Amir itu, maka seluruhnya adalah haram. Saya kira 3 ini yang akhirnya menjadikan rentetan yang cukup banyak, dan para ustadz kami yang keluar, perlu saya informasikan di Solo Raya ini yang keluar sudah 500. Jadi saya bukan satu-satunya ya Pak ya. Takbir. Takbir. Nun saya ora kulino ini masalah aku. Saya bukan satu-satunya. Kalau mereka saya keluarkan misalnya 500 semua ke MUI misalnya, saya nggak membayangkan yang datang terus kali 7.000 kali 500 kan gitu malian. Solo Raya itu ada 500, datang 1000-an. Kebetulan anak yang termasuk mas'ul sementara. Kenapa harus ada mas'ul, ada koordinasi? Karena sudah dianggap kafir, karena sudah dianggap murtad. Kalau anak ini sudah murtad, maka tidak jarang panjenengan kalau bisa menelusuri di setiap kawan-kawan yang dipersekusi, dipecat dari pekerjaannya. Kalau bosnya yang hijrah, yang ikut kita, yang anak buahnya itu yang masih ke situ dipaksa keluar, metu. Lah mungkin kalau kerja napa metu. Mengko Allah sing paring, ora usah ngomong ngono ya Allah sing paring. Tapi kalau kebalikannya, yang hijrah adalah anak buahnya, kemudian bosnya masih di dalam, ora usah ngomong metu, langsung sikat. Perceraian di mana-mana. Ini akibat takfir. Takfir
serampangan. Kami tidak menolak istilah takfir itu ada. Harus jelas memang ada al-farqu bainal iman wal kafir itu ada. Tapi nek serampangan ini kan ngawur tuh. Ketika saya lewat manggilnya tat. Gitu akhir-akhir ngene niku, Pak. Tak kira ustad, tiba murtad. Nah, ya padha tiba. Ujung-ujungnya tok tiba. Itu yang ada. Ada yang diceraikan, ada yang diusir dari orang tuanya mengusir. Silakan disimak di Akura Promosi di YouTube saya itu ada banyak. Saya memang punya YouTube itu memang membahas itu, mengulas itu. Silakan nanti tanya di kawan-kawan ada itu di Ribat Aklis Salim namanya. YouTube saya itu Ribat Aklis Salim itu paling 10 menit setengah, nggak sampai setengah jam memang saya mengulas kehidupan kita saat itu, membantah, membuka akal-akal waras, akal-akal sehat. Jadi karena memang syubhat, Pak. Sekali lagi karena syubhat. Jadi golongan ini tuh tersangkut syubhat. Kan ada dua macam dosa itu. Insyaallah Ibnu Qayyim mengatakan sumber dosa itu ada dua. Yang pertama adalah maksiat, yang kedua adalah syubhat. Kalau maksiat jelas, mencuri, berzina itu jelas, Pak. Pencuri itu omahe dicolong ya wegah. Soalnya rumangsane kuwi kelakuan Allah. Tapi kalau orang sudah tersangkut syubhat, orang yang sudah kena syubhat dia merasa benar karena ada dalil. Salah sisa memahami dalil. Maka ini banyak kawan-kawan kita yang masih tersangkut syubhat itu. Panjenengan semua, nun sewu, mari saya untuk mengajak panjenengan semua untuk mendakwahkan. Bantu kami mantan-mantan ini. Bantu kami mantan-mantan untuk dakwah ke, mesaki akal sehatnya. Profesor ada, doktor ada, magister ada, sarjana ada, di dalamnya banyak sekali, tapi tersangkut syubhat. Orang kalau sudah tersangkut syubhat itu akal warasnya mboten apa ya? Nggak boleh kritis. Bertanya sedikit, awakmu kaya Bani Israel. Bani Israel itu senengane tekon. Agak keras sedikit, awakmu apa mau memberontak seperti saya ini dianggap mau memberontak. Tak berontak apa nih? Mau merongrong jamaah. Nah itu. Nah inilah yang menjadi penyebab mengapa kami selalu semangat untuk mendakwahkan kepada mereka, membuka akal sehat, membuka akal waras mereka. Dan mohon maaf panjenengan semua yang mungkin di sekitar kampung atau rumah-rumah panjenengan yang ada saudara tua kita, saya menyebutkan saudara tua, sabian nih Pak ya. Kalau ini sahabian tak sebut saudara tua. Hadza akhuna walakin qad baghaw alaina. Dia saudara kami tapi lacut karo aku. Lakin qad baghaw